Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triastuti dengan NIM 2141104022269 dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal UAS sumber belajar PAI. Soal yang nomor pertama, pertanyaannya yaitu jelaskan mengenai dua tugas yang telah Anda buat dan bagaimana cara menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Saya memilih LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga terjadi interaktif antara peserta didik dan guru sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik. LKPD juga dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Dengan LKPD sebagai sumber belajar PAI, guru bisa menjadikan LKPD itu untuk membuat soal-soal mengenai seputar PAI. Guru juga bisa membuat LKPD dengan Google Form yang berisikan soal-soal dan peserta didik bisa mencocokkan antara soal dengan jawaban yang telah tersedia. Yang selanjutnya yaitu LKPD interaktif. LKPD interaktif merupakan salah satu media alternatif yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran yang terdiri dari materi-materi PAI yang berbasis komputer, karena menjalankannya membutuhkan komputer. Dengan LKPD interaktif sebagai sumber belajar PAI dapat mempermudah siswa dalam proses pembelajaran dan dapat membuat atau menarik minat siswa agar bisa mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD interaktif. LKPD interaktif juga terdapat gambar-gambar yang menarik untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 2, yaitu buatlah satu flowchart, kemudian jelaskan bagaimana kegunaannya. Di sebelah kanan saya sudah membuat satu flowchart. Kita mulai dengan start. Di start kita ada pembukaan. Yang selanjutnya kita klik dan di situ ada menu utama. Di menu utama ada beberapa tampilan. Yang pertama ada petunjuk, ada materi, dan ada evaluasi. Ketika kita akan ke materi, kita mengeklik materi. Dan di situ ada materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Setelah melakukan materi, kita akan menuju ke evaluasi. Ketika akan melakukan evaluasi, kita kembali ke menu utama terlebih dahulu, baru mengeklik evaluasi. Di evaluasi terdapat beberapa latihan-latihan soal yang mengenai seputar materi-materi yang telah dipelajari. Setelah melakukan evaluasi, kita bisa mengeklik tombol finish, dan finish itu berarti kita sudah selesai dalam sebuah flowchart. Pertanyaan yang nomor 3, jelaskan minimal 3 aplikasi Android yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar PAI. Di sini saya mengambil yang pertama ada aplikasi YouTube. Seperti yang sudah banyak diketahui oleh orang-orang bahwa YouTube merupakan aplikasi yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan sebagainya. Di YouTube sebagai sumber belajar PAI, kita dapat mengetikkan materi PAI yang akan kita pelajari dengan mudah. Di YouTube juga dapat
melihat konten-konten yang positif yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar PAI. Kelebihan dari YouTube adalah mempermudah siswa untuk belajar mengenai materi PAI dengan cepat. Yang kedua, dengan YouTube kita bisa mengetikkan materi yang kita inginkan atau yang ingin kita pelajari dengan mudah. Adapun kelemahan dari YouTube, banyaknya konten-konten sehingga kita sulit untuk memilih konten yang layak untuk ditonton sebagai sumber belajar PAI dan mana yang tidak. Yang kedua adalah banyaknya berita hoax yang beredar di YouTube. Yang selanjutnya saya mengambil aplikasi UMA. UMA merupakan aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan ibadah puasa bagi umat muslim, khususnya puasa Ramadan. Di dalam aplikasi UMA ini juga memiliki fitur seperti alarm azan, terus notifikasi jadwal azan, terus jadwal sholat, arah kiblat, hingga konten yang berkaitan dengan puasa. Di aplikasi UMA juga ada bacaan Al-Quran. Untuk bacaan Al-Quran, pengguna dapat memutar Al-Quran meskipun pengguna keluar dari aplikasi. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari aplikasi UMA. Aplikasi UMA memiliki kelemahan yaitu kurang sempurna dalam pemrogramannya. Yang selanjutnya yaitu aplikasi Muslim Pro. Aplikasi Muslim Pro merupakan aplikasi yang di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti penunjuk waktu sholat, yang kedua ada Al-Quran, yang ketiga ada tajwid, yang keempat ada pewarna dan tahsin digital. Aplikasi Muslim Pro sebagai sumber belajar PAI, di dalamnya itu terdapat Al-Quran, terdapat jadwal sholat yang merupakan yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar PAI, yaitu materi tentang fikih seperti sholat, materi tentang Al-Quran hadis yaitu ada Al-Quran, tajwid. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Muslim Pro, kelebihannya yaitu kelengkapan fitur yang disediakan secara keseluruhan. Aplikasi ini juga memudahkan dan lancar untuk digunakan. Tampilannya juga sangat mendukung pengguna untuk mengakses menu dengan mudah dari aplikasi yang lainnya atau dibandingkan aplikasi yang lainnya. Adapun kelemahan dari aplikasi Muslim Pro yang pertama adalah banyaknya iklan yang tiba-tiba muncul saat digunakan atau seringnya iklan itu muncul. Sekian jawaban UAS sumber belajar PAI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.